Halo Cucupers, gimana nih film Girl From Nowhere? Makin seru ya? Dimana setiap episodenya memiliki pesan tersendiri. Sekarang kita udah masuk episode 4 nih. Bagaimana ya kisah Nano di sekolah barunya? Dan gimana sikap para temannya tersebut? So langsung aja yuk kita bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan oleh Nano yang membakar uang. Dia membahas tentang uang. Scene berpindah di mana seorang guru sedang menjelaskan ruangan-ruangan yang berada di sekolah kepada Nano. Namun Nano terlihat penasaran sebab setiap ruangan ada nama seseorang. Dia pun bertanya kepada gurunya. Itu adalah nama para orang tua yang membiayakan pembangunan ruangan tersebut, kata gurunya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Nano menjelaskan bahwa uang bisa membeli segalanya. Hingga dia tertarik kepada suatu ruangan yang masih kosong. Dia pun membelinya. Scene berpindah di dalam kelas di mana temannya membawakan oleh-oleh. Sebut saja dia Dino. Keempat temannya sangat senang karena mendapatkan oleh-oleh. Ternyata nih ya, keempat temannya ini bertaruh atas Dino yang habis liburan. Teman-temannya menjelaskan kalau Dino itu sangat kaya dan sempurna. Lagi pula dia juga sangat baik kepada temannya. Sehingga Dino menanyakan tentang ruangan Nano. Saat itu juga Nano datang dan menjelaskan kalau itu adalah perusahaanku. Dan membagikan kartu pengenalnya. Guru pun datang untuk membagikan nilai rapot semester lalu. Teman Dino merasa kesal sebab Dino mendapatkan nilai bagus dan dia jelek. Terlihat temannya frustasi karena takut tidak mendapatkan motor yang keinginannya. Karena nilainya tuh terlalu jelek. Nano menyela pembicaraan tersebut dan berkata, "Aku bisa membantumu. Datang saja ke ruanganku nanti pulang sekolah." Dino dan teman-temannya datang ke ruangan Nano dan menanyakan caranya bagaimana. Nano berkata, tapi prosesnya butuh biaya sedikit. Nano menghitung jumlahnya, dia pun mengeluarkan uangnya sedangkan Nano meminta rapotnya untuk dihancurkan lalu diedit dan diprint. Jadilah rapot baru dengan nilai yang lebih tinggi dan sama percis. Mereka pun bertanya, kok bisa apa lagi? Nano pun menjawab, segalanya. Perusahaan Nano pun berjalan lancar, para murid mengantri untuk meminta bantuan Nano dari hal percintaan, orang tua, dan lainnya. Film berpindah di ruang kelas di mana pelajaran sudah selesai. Nano mengajak Dino mengobrol untuk meminta bantuan, namun Dino menolak. Pop yang menyela pembicaraan itu berkata, Dino tak butuh bantuanmu sama sekali, yang ada kamu yang butuh bantuan dia. Dino berkata perusahaan Nano sudah cukup besar, buat apa dia butuh bantuanku? Wan berkata karena abis ini aku yang butuh bantuan dia. Temannya pun tampak heran, ternyata Wan ingin berlibur dan meminta tolong Nano untuk buat surat izin palsu. Para temannya berdebat tentang lokasi berlibur. Nano memberikan saran kenapa tidak di rumah Dino saja. Teman-temannya merasa setuju namun Dino tidak. Mereka pun memohon, terpaksa Dino harus mengiyakan. Mereka tampak senang dan antusias. Dino pun pulang saat di perjalanan dia meminta diturunkan. Ternyata mobil yang dia naiki Dino adalah taksi. Dino memasuki rumah dan menyapa para ayah dan ibunya. Loh, ternyata Dino ini pura-pura loh. Pura-pura kaya di depan para teman-temannya. Apa karena sekolahnya elit kali ya? Dia memasuki kamar dan melihat isi para chat grup di mana para temannya sangat antusias nih untuk mensiapkan berlibur di rumah Dino. Terlihat mukanya sangat ragu. Dino pun memutuskan untuk menelpon Nano dan meminta bantuan untuk mengubah pemikiran temannya. Dan meminta pengganti rumahnya saja. Nano menghitung jumlah biaya yaitu sebesar 200 baht dan meminta uangnya besok. Pagi tiba di mana Dino menemukan Nano untuk melihat rumahnya. Hari berlalu di mana teman-teman Dino datang. Mereka pun merasa sangat senang sebab rumah Dino sangat besar. Padahal rumahnya itu rumah sewaan ya. Mereka tampak senang sebab mereka bisa melakukan apa saja dan bebas. Nano menghampiri Pop yang akan merokok. Dia pun berkata, kau kurang whisky. Dino ingin mengambilkan minuman. Nano berkata, kau bisa memanggil pelayan dengan bel ini. Dia pun membunyikan bel. Dino terlihat terkejut sebab pelayannya adalah kedua orang tuanya. Nah lo, jangan-jangan ini rencana Nano nih ya. Pop menghampiri Dino dan menanyakan apakah kau baik-baik saja. Wan bertanya, kok di rumahmu tidak ada foto orang tuamu? Nano berkata, kan kita bisa lihat di internet nih.
Jangan-jangan nih ya, Nano sudah tahu kalau Dino itu berbohong atas kaya rayanya dia nih, makanya dia melakukan hal tersebut. Pop berkata kau tak perlu repot-repot, kan ada pelayan. Setelah melihat foto orang tua Dino, mereka semua pun makan bersama. Dino tampak cemas mukanya nih ya, gak tenang gitu. Mereka pun bersulang. Tab mengomel sebab ini bukanlah whisky. Ayah Dino yang menyamar berkata, kalian terlalu muda tak boleh minum alkohol. Pop merasa kesal sebab para pelayan mengatur. Saat sedang makan, Nano mengeluarkan ganja dan menghisapnya lalu dioper nih. Thor berkata awalnya aku mau mengajak kalian ke rumahku, tapi tidak jadi karena rumah Dino sangat luar biasa. Para temannya juga ingin meminum anggur, ibunya pun mengambilkan namun menumpahkan kebajuan. Ini cukup membuat mereka sangat kesal hingga pindah ke ruangan lain. Saat di ruangan mereka tampak bosan sehingga Nano mengeluarkan pistol. Pop mempunyai ide gimana kalau kita taruhan yang tertembak mendapatkan uang. Mereka semua pun setuju walau ragu. Mereka memulai satu persatu dari Pop, Tab, hingga Nano yang lebih gila dan mengarahkan ke arah kepalanya nih. Namanya psikopat. Namun tak ada yang tertembak hingga di mana Dino waktunya. Pop malah mengarahkan ke mulutnya. Saat itu juga ayah Dino mengambil pistol dan mengomel karena tingkah mereka keterlaluan. Pop memukul ayah Dino dengan stick golf hingga luka, di mana Dino menahannya. Ibunya pun histeria, dia pun mengarahkan pistol, tapi Pop malah mengancam lalu memukul ibunya Dino juga hingga mereka pingsan, tak sadarkan diri. Mereka semua kebingungan. Nano berkata, lakukanlah yang bisa kalian lakukan sambil tertawa. Dino pulang ke rumah sambil merasa bersalah. Suasana sangat canggung, ayah dan ibunya dipenuhi luka. Dino tampak merasa bersalah namun tidak meminta maaf. Mereka pun makan bersama, ternyata saat itu para temannya menyogok ayah dan ibunya Dino untuk tidak dilaporkan dengan sejumlah uang. Film pun berakhir dan kita diperlihatkan Nano yang berkata apalagi yang bisa dibeli oleh uang. Nah cucupers, begitulah akhir dari episode 4 ini di mana uang menjadi segalanya. Tapi uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan. So daripada itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye bye.